Jika menghinaku terserah, tapi jika berani membawa-bawa anakku yang tak bersalah, maka kau akan menyesal. Itulah prinsip yang kujunjung tinggi selama ini. Pantang bagiku membiarkan seseorang menyeret-nyeret apalagi bicara buruk tentang keluarga yang tak tahu apa-apa dalam permasalahannya denganku. Mirna menjerit keras ketika dengan sekuat tenaga aku menarik rambutnya yang panjang dengan kedua tanganku. Masyarakat serta Pak Brahma juga serta merta berdiri. Pastinya hendak memisahkan kami. Tapi sebelum itu terjadi, aku harus melakukan sesuatu terhadap jalang cilik ini. Sesuatu yang akan membuatnya mengenangku seumur hidup. Mirna sempat mencakar tanganku dalam upayanya melepaskan diri. Aku mencengkeram makin kuat hingga cewek sundal itu meraung menangis kesakitan. Kurasakan dua buah tangan melingkari pinggangku, berusaha menarikku menjauh dari tubuh Mirna. Aku tahu aku pasti akan kalah tenaga pada siapapun yang berusaha menarik tubuhku saat ini. Karena itu, sebelum cengkeramanku terlepas dari rambut gadis itu, dengan sekuat tenaga ku goreskan cakaran kuku-kuku cantik hasil manikyurku ke wajah Mirna. Tepat mengenai bagian pipinya. Ah, sakit! Ah! Mirna melolong panjang, sembari memegangi pipinya yang berdarah-darah. Bahkan kulit wajahnya pun ada yang menempel pada kuku-kukuku. Sudah gila kamu Nirmala, teriak Mas Raka sembari mendekap gadis itu. Jika Mas Raka ada di dekat Mirna, berarti tangan yang masih melingkari pinggangku saat ini tangan Pak Brahma dong. Aku refleks menoleh. Laki-laki itu langsung melepas kedua tangannya sembari melangkah mundur menjauhiku. Sakit abang. Mirna menangis seraya memeluk manja Mas Raka yang sedang berusaha menenangkannya. Benar-benar menggelikan. Benar-benar sudah kehilangan nurani kamu Nirmala. Dia ini masih anak kecil. Mas Raka lagi-lagi menghujatku demi membela Mirna. Nuranimu yang sudah mati, Mas. Kamu tuli ya? Nggak dengar tadi dia ngomong apa ke aku? Kalian memang pasangan yang cocok. Sama-sama menjijikan. Semburku pedas. Ya wajar Mirna marah. Wong kamu ngancam mau lapor ke sekolah dan orang tuanya. Sungut Mas Raka. Benar-benar sudah cacat otak laki-laki ini. Wajar kamu bilang, hei Raka Prasetya, dia nyumpahin anak kamu mati loh. Kaila, kalau dia hanya menyumpahiku, aku mungkin akan memilih diam daripada meladeni jalan kecil itu. Tapi Kaila, oh jelas aku takkan terima. Cakaran itu saja masih kurang sebenarnya. Jika kalian tak ikut campur, tentu sudah kurobek mulutnya. Semburku murka. Wajahku rusak abang. Wajah Mirna udah gak cantik lagi. Tuntut dia abang karena sudah bikin Mirna begini. Tuntut dan masukin dia ke penjara. Tangis Mirna diiringi hasutan pada Mas Raka. Iya tenang ya, nanti kita ke dokter buat ngobatin wajah kamu. Mas Raka sungguh tak tahu malu. Bisa-bisanya dia bicara seperti itu di depanku dan Pak Brahma atasannya sendiri. Aku sudah tak dianggapnya sebagai istri dengan berlaku seperti itu di depan mata kepalaku. Ingin rasanya ku angkat kursi lalu menghantam kepala sepasang insan laknat tersebut biar mampus sekalian. Pokoknya abang harus tuntut perempuan itu. Aku gak terima diginiin bang. Wajahku, wajahku. Iya, pasti abang tuntut dia nanti. Jawaban Mas Raka membuatku semakin naik pitam. Aku hendak menyemburkan makian, tapi gerakan tangan Pak Brahma yang mencekal tangan ini mencegahku. Kalau Anda menuntut Ibu Nirmala, maka saya tak akan segan berdiri di belakangnya Pak Raka. Akan saya sewa pengacara terbaik di negeri ini untuk melawan Anda. Sebagai laki-laki, Anda sungguh memalukan. Semoga hanya Anda satu-satunya suami dengan perilaku menjijikan di dunia ini. Mendengar ucapan Pak Brahma, masyarakat seakan beku di tempatnya. Begitupun aku langsung menoleh kaget dan tak menyangka. Dari mana sih kok lama amat urusan lo, Nek? Lesti menegurku dengan suara berbisik-bisik ketika aku akhirnya kembali ke kantor. Muka lu kenapa pucat? Abis berantem lo sama orang di jalan? Lesti kembali menanyaiku. Aku tak mungkin menceritakannya sekarang pada Lesti. Jiwaku saja masih dihantam shock. Ya, meskipun aku telah berhasil mempermalukan Mas Raka dan selingkuhannya yang masih bocah itu. Tapi tak aku pungkiri ada rasa nyeri yang menusuk di dada. Merasa harga diri ini telah tercabik-cabik oleh perbuatan Mas Raka yang ternyata lebih membela pelacur kecil itu ketimbang aku dan Kaila anaknya sendiri. Semakin bulat tekadku untuk menyudahi mahligai rumah tangga bersama lelaki pecundang itu.
Tak ada gunanya dia dipertahankan. Toh tanpa dia aku masih bisa berdiri di atas kaki sendiri. Aku masih bisa menafkahi diri sendiri dan juga Kayla, putri semata wayang kami. Malah ditanya malah diam saja. Kalau nggak enak badan mending pulang aja lah. Lesti mencolek pundakku. Aku tersenyum tipis pada sahabatku itu, kemudian menggeleng lemah. Nggak apa-apa kok Les, aku baik-baik saja. Sudah yuk balik kerja. Maaf ya tadi aku kelamaan izin keluarnya. Ujarku mengalihkan pembicaraan dari Lesti. Aku masih terlalu jengah untuk ditanya-tanyai saat ini. Gadis berambut sebahu itu hanya mengangguk, kemudian kembali ke meja kerjanya. Masing-masing kami pun tenggelam dalam pekerjaan hingga jelang waktu pulang. Tak ada yang tahu apa yang baru saja ku alami. Aku berusaha bersikap seakan semuanya baik-baik saja, mengobrol dan tertawa bersama teman-teman kerjaku, agar mereka tak mencium gelagat mencurigakan jika aku bersikap murung. Biarlah untuk sementara semuanya ku pendam sendiri. Tahu masalah rumah tanggaku, aku tidak ingin menjadikannya sebagai konsumsi publik. Biar masalah ini ku selesaikan dengan pihak keluarga saja nantinya. Sepulang dari kantor, aku tidak langsung menuju rumah, melainkan ke rumah ibuku terlebih dahulu. Aku ingin menumpahkan semua unek-unekku pada wanita yang telah melahirkanku itu. Setegar-tegarnya seorang wanita tetap akan menjatuhkan air mata jika dirinya diuji dengan masalah hati dan perasaan. Salah satunya adalah aku. Meski tadi siang aku begitu garang melabrak masyarakat di kantornya, tetapi tetap saja perasaan ini ikut hancur bersamaan dengan karamnya biduk rumah tanggaku bersama lelaki itu. Dengan berurai air mata, aku pun menceritakan semuanya pada ibu. Bersimpuh di bawah kakinya, kucurahkan rasa hancur dan tersakiti yang sedang kurasakan saat ini. Wanita yang sangat kucintai itu juga ikut menangis, membayangkan nasib rumah tangga putrinya terancam kandas karena hadirnya orang ketiga. Ya Allah Nirmala yang sabar Yandu, ibu yakin kamu pasti kuat dan kamu harus kuat. Jangan lemah, jangan tunjukkan air matamu di depan Raka. Tunjukkan padanya bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan memilih berselingkuh bersama perempuan lain. Tunjukkan padanya bahwa kamu terlalu berharga untuk disia-siakan begitu saja. Buktikan pada Raka bahwa tanpa dia, kamu dan Kayla akan tetap baik-baik saja. Ibu berkata untuk menguatkanku yang sedang merasa rapuh saat ini. Iya bu, insya Allah Nirmala akan kuat. Mana Kayla bu? Tanyaku begitu menyadari sejak kedatanganku tadi aku belum melihat sosok putri kesayanganku itu. Tadi dibawa sama Puspa, mungkin sebentar lagi pulang. Hapus air matamu, Ndu. Jangan sampai Kayla melihatnya. Dia pasti akan sangat sedih jika melihat mamanya menangis. Ucap ibu sembari menyeka pipiku dengan ujung jarinya yang gemetar. Aku tahu pasti saat ini ibu sedang sama hancurnya denganku. Ibu juga merasa terkhianati oleh Mas Raka. Luka seorang anak adalah juga merupakan luka bagi orang tuanya. Jika anak terluka, maka orang tua juga akan ikut sakit. Pun sebaliknya, jika orang tua terluka, maka anak juga akan ikut sakit. Saat baru hendak beranjak berdiri, mendadak ponselku berbunyi. Ku keluarkan dari saku celana dan terkejut saat melihat siapa nama pemanggilnya.